Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini ada membahagiakan dan setiap saat kita akan selalu mengucapkan pagi ini adalah pagi yang sangat membahagiakan. Insya Allah materi pagi ini saya akan menyampaikan tentang hati yang bersinar. Sebelum sampai kepada apa yang ingin saya sampaikan, Alhamdulillah hadir di majelis manakib ini Romo Kiai Haji Prof. Subandi dari Jogja. Alhamdulillah kemarin seluruh waktal Yogyakarta berkumpul. Judulnya adalah Silaturahmi Akbar, pertemuan musyawarah besar, Pak. Pokoknya. Jadi 5 wakil talqin Syekh Mursyid berkumpul. Dalam rangka apa? Dalam rangka evaluasi program tahun-tahun yang lalu dan perencanaan program untuk tahun ke depan dalam rangka khidmat kepada Syekh Mursyid. Alhamdulillah, seluruhnya hadir. Hadir Kiai Haji Profesor Hedi Ahimsa Putra, salah satu guru besar UGM juga, dan Kiai Haji Rahmat Hidayat, dan Kiai Haji Muhammad Trihardono, dan saya sendiri. Alhamdulillah merasakan betapa buah daripada yang disebut hati bersinar itu muncul dari murid-murid Syekh Mursyid. Seorang murid Syekh Mursyid yang di luaran sana begitu dihormati. Beliau-beliau yang memiliki kapasitas tugas sebagai guru besar di UGM begitu memberikan warna, menunjukkan akhlak yang dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Alhamdulillah kurang lebih 3 jam, dimulai dari jam 10 sampai jam setengah 2. Alhamdulillah selesai, diisi dengan berbagai eh, pembahasan materi. Alhamdulillah. Mohon doanya semuanya. Kita semua bisa istiqomah. Istiqomah dalam rangka khidmat sampai akhir hayat untuk selalu bisa merasakan nikmatnya bersama dengan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, masuk kepada materi pagi ini, yang mana jatah dari pembicara khidmat ilmiah adalah kurang lebih 19 menit, dan waktu isrok di sini di Yogyakarta kurang lebih jam 5.25. Insya Allah akan saya sampaikan apa yang berkaitan dengan hati yang bersinar.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bagaimana hati kita akan menyinarkan cahaya bila hati kita masih memantulkan beragam gambaran tentang alam kemakhlukan. Jadi sangat mustahil hati kita murni akan mengeluarkan cahaya kalau dalam diri kita masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kemakhlukan. Bagaimana seorang hamba mampu menuju Allah padahal hatinya masih terbelenggu oleh syahwat? Bagaimana mungkin seorang hamba akan masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih dari kelalaian atau ghaflah atau lupa? Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus padahal ia belum juga bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, rasa syukur layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu lagi untuk tidak bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat ihsan yang telah tertanamkan dalam hati sanubari kita. Alhamdulillah, kita mendapatkan yang namanya nikmat ihsan. Sehingga kita pun tetap masih diberikan kesadaran diri untuk belajar dan menuju kepada Allah, yaitu dengan selalu istiqomah mengamalkan kalimat zikir La ilaha illallah dengan metode dan bimbingan dari Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, menukil hikmah dari kitab Hikam tentang hati yang bersinar. Saya akan menyampaikan sebagai pemahaman awal ada beberapa kalimat inti yang perlu diperhatikan, antara lain yashruku, yarhalu, hadratullah, daqaiqul ashrar. Kalau diartikan menyinari, melakukan perjalanan hadrat Allah dan rahasia-rahasia Allah yang halus. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an memberikan warning atau peringatan-peringatan kepada para manusia yang menghendaki untuk sampai dengan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini atau warning ini dilatar belakangi adanya beberapa kasus yang di lapangan tentang sandiwara kehidupan ini. Antara lain masih banyak manusia yang tidak berusaha melakukan perjalanan membersihkan hati, sehingga berdampak mereka pun tidak melakukan pencarian kepada seorang guru sebagai pembimbingnya. Bahkan masih banyak manusia yang belum paham tentang apa yang disebut perjalanan sampai atau wusul ilallah.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, hikmah ini mendorong manusia untuk berusaha mensucikan hatinya dari berbagai kotoran yang melekat sehingga hatinya penuh dengan cahaya ilahiyah dan kemudian masuk ke hadrat Allah dengan para hamba-hambanya yang soleh, baik yang meninggal atau yang masih hidup di dunia. Apabila kita melihat prakteknya banyak kesalahan-kesalahan yang perlu diluruskan dalam pencapaian manusia yang suci bersih hatinya itu. Hikmah ini merinci salah satunya dan solusi yang perlu dilakukan bagi mereka yang sedang menuju Allah. Menukil dari Al-Hikam menyebutkan, yang pertama, bagaimana hati kita akan bercahaya apabila dalam diri kita masih dipenuhi dengan gambaran-gambaran yang bersifat duniawi. Gambaran duniawi di sini jangan ditafsirkan bahwa seorang sufi tidak boleh memiliki banyak harta, jabatan, atau kedudukan. Bukan. Maksudnya adalah diperbolehkan memiliki segala di dunia ini. Tetapi ingat, jangan sampai tertipu. Syekh Mursyid pun pernah menyampaikan hal tersebut. Ini bukan tujuan tetapi sarana memenuhi untuk memenuhi cara untuk mendapatkan hal yang hakikat. Jadi hanya sebagai cara saja. Di sini hati kita tidak boleh ikut terjebak. Hati-hati. Karena indahnya dunia cukup menjadi jebakan andaikan kita tidak waspada. Bersihkanlah hati kita dari hal-hal duniawi. Biarlah secara fisik berkelimang di tengah-tengah dunia ini, tetapi hati tetap tembus ke akhirat sebagai tujuan yang sebenarnya, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abah pernah menyampaikan juga, bukan berarti tidak boleh memiliki, tetapi jangan sampai tertipu atau dipermainkan oleh dunia. Hikmah yang kedua dari Al-Hikam ini mengungkapkan bagaimana manusia akan mampu melakukan rihlah atau perjalanan menuju Allah padahal hatinya masih terbelenggu dengan syahwat. Maksud syahwat di sini adalah tarikan-tarikan nafsu ke arah negatif yang membawa manusia untuk berbuat yang tidak dibenarkan oleh agama. Di antara kesenangan nafsu antara lain yang mudah saja adalah kesenangan makan. Makanan enak, banyak. Ya. Setelah manakib dihidangkan makanan yang enak. Hati lupa, hoflah. Semuanya dimasukin ke piring. Nah, sehingga tersisalah makanan sampai tidak habis. Itu sebagai contoh saja. Ini semua bukan berarti dilarang, tetapi mendidik nafsu pun harus dan wajib hukumnya.
Karena apabila nafsu terus dituruti, maka nafsu akan meminta terus yang ini, yang itu, dan yang lainnya. Telah diberikan yang A, minta yang B. Dan seterusnya, sehingga manusia pun akan menjadi budak nafsu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, hikmah yang ketiga, Ika mengungkapkan bagaimana manusia akan masuk ke hadirat Allah atau disebut juga ma'adi sidkin, alam lahut yang samar. Apabila hati mereka masih lupa kepada Allah, hadrat Allah ini tinggal di dalamnya para nabi dan para hamba Allah soleh yang telah meninggal ataupun yang belum meninggal atau masih hidup di dunia dan bersih hatinya. Yang keempat, hikmah dari hikam mengungkapkan bagaimana manusia akan mampu membersihkan, bagaimana manusia akan mampu merasakan rahasia-rahasia Allah yang sangat halus. Seandainya manusia ini belum bertobat. Inilah keberuntungan kita telah memiliki yang namanya kalimat taubat, yaitu kalimat La ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah 4 kandungan hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam yang perlu sama-sama dicermati, difikirkan, dan diamalkan dengan berusaha melakukan pensucian diri dari gambaran-gambaran duniawi, menjauhkan dari berbagai ragam syahwat yang meningkatkan untuk tidak lupa kepada Allah dan selalu dalam keadaan tobat kepadanya dari segala dosa dan maksiat. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mendapatkan hak talqin dzikir. Amalan utama dari Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, 2 kalimat dzikir. Kalimat dzikir jahar dan dzikir khafi. Semoga ikhwan akhwat semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah, mudawamah mengamalkan zikrullah. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.